Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama kami di Lost Paradigm Podcast. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber baru, Ilham Syamtar. Eh, Beliau ini salah satu mahasiswa rantauan dari Takalar ke Jakarta di Universitas Pertamina Betul. dan angkatan pertama ya Kak di Angkatan Universitas pertama Pertamina. di sana. Oh ya. Jadi hari ini sebenarnya kita mau bahas bagaimana sih sebenarnya mahasiswa rantauan yang ada di Jakarta gitu. Bagaimana sebenarnya kehidupan yang ada di Jakarta, apa bedanya dengan sini. Hmm, Kemudian hal-hal apa sebenarnya yang kita tidak banyak ketahui tentang tentang kehidupan di Jakarta. sana gitu. Karena banyak sebenarnya orang-orang yang ingin ke sana merantau, eh, kemudian ya kita mau lihat dan kita mau tahu insight dari kakak ini bagaimana sebenarnya. Iya. Jadi kita bicara santai dulu sebenarnya. Jadi Iya, iya. eh, kakak ini kan apa di angkatan pertama di Universitas Pertamina di Iya, Jakarta gitu. Dan pertama kalinya juga datang ke Jakarta. betul. Nah, dari Oke. pengalaman pertama dan dari eh, penilaian pertama Kak Ilham ini di Jakarta sebenarnya apa yang kakak pikirkan pertama kali Hmm, di sana? iya. Sebelumnya terima kasih. Saya panggil apa ini? Imang nih? Imran Imran. saya Imran. Kak Oke, Imran. Imran. Iya, saya panggil Imran. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya ke sini. Ya sama-sama Kak. Jadi ya seperti yang dibilang tadi, nama saya Ilham Syamtar, biasanya dipanggil Ilham. Kebetulan saya mahasiswa dari apa namanya? Siswa dari Takalar ya. Dari Takalar Ah, yang merantau ke Jakarta. Nah, sebelumnya saya satu sekolah sama Imran di SMA 3 di sama tiga SMA Takalar. 3 Takalar. Kemudian sempat sebenarnya kuliah sebelum ke Jakarta, saya sempat kuliah sebenarnya 1 tahun di Oh Makassar. sempat. Iya, saya kuliah di Universitas Negeri Makassar waktu itu. Oh Waktu itu ya. lulus lulus SBMPTN, alhamdulillah Am- gitu. Lulus SBMPTN ya. Waktu itu ambil kuliah manajemen 1 tahun, tapi karena tidak betah, jadi memutuskan untuk pindah ke Jakarta gitu. Kebetulan waktu itu ada apa namanya? Ada seleksi ujian ya di Pertamina, jadi ya langsung diambil gitu. Dan kebetulan juga waktu itu alhamdulillah lulus beasiswa gitu. Jadi tidak dipikir untuk ditolak gitu, jadi langsung diterima gitu. Oh iya, sebenarnya beasiswa apa itu Kak? Oh, Kalau boleh itu tahu. waktu itu kebetulan beasiswa ekonomi gitu. Ekonomi. Jadi eh, memang yang eh, memiliki kendala atau memiliki kekurangan dalam hal ekonomi itu bisa lewat beasiswa itu. Tapi itu waktu masih tahun pertama masih ada. Tapi kalau sekarang udah ditutup gitu yang Oh iya. jalur yang itu. Nah, kemudian sebelum saya cerita soal kenapa ada apa di Jakarta Oh ya, iya. gitu ya, selama 3,5 tahun saya di sana, saya mau cerita dulu soal kenapa saya ke Jakarta gitu. Sebenarnya kenapa alasan ke Jakarta, karena memang pada dasarnya anaknya memang tidak bisa diam. Jadi memang suka merantau gitu ya, suka merantau, tidak bisa diam di satu tempat dalam waktu yang lama gitu. Karena sebenarnya saya lahir di Riau. Saya lahir di Riau. Oh Riau. Di Riau Bukan saya lahir. bukan asli Bukan Takalar asli sebenarnya. Takalar. Oh Jadi bukan. saya lahir di Riau, besar di sana sampai SMP, baru memutuskan pindah ke Makassar gitu. Karena memang tapi darah aslinya memang darah Bugis gitu. Jadi apa namanya, wajar kalau misalnya ke Makassar ya kan. Oh iya. Sebenarnya pulang kampung. Jadi kalau misalnya waktu di Jakarta ditanya asalnya dari mana, bingung gitu. Maksudnya mau jawab apa, karena lahirnya di Riau tapi besarnya di Takalar gitu Ah, kan. Dari Takalar. Nah, karena memang tidak bisa diam, ya pengen pengen menantang aja gitu. Maksudnya pengen menantang terus diri, pengen tahu apa yang ada di luar sana gitu kan. Karena bahkan sempat juga hampir ke luar negeri gitu, maksudnya mau nantang dunia aja gitu ya kan. Cuman karena memang oh waktu iya, iya. itu sudah daftar, tinggal tinggal apa ya, tinggal tinggal wawancara tapi tidak jadi, karena mungkin ternyata punya usut, ibunda saya tidak ridho gitu kalau misalnya ke luar negeri Keluar gitu ya. ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan gitu kalau misalnya kita mau merantau, termasuk restu ibu kita gitu. Karena Asik kalau ya. misalnya tidak sesuai restu itu, apa namanya, percaya itu bakalan sulit gitu, Itu ingat. ya Ya, kan? itu yang Itu paling yang penting paling sebenarnya. penting Ya. dari semua hal gitu, kita Ah, mesti minta ridhonya dulu gitu. ya. Bukan hanya kemauan untuk merantau, tapi dari tesnya, kemudian dari milih-milihnya itu memang harus sesuai dengan ridho ibu gitu, supaya semuanya itu lancar teman-teman, jadi Asik. begitu. Ya. Iya. Nah, Nah, apa nih, kita mulai dari apa nih, dari apa yang tadi kemudian dirasakan waktu pertama kali ke Jakarta pertama ya, kali nginjakkan kaki ke di Jakarta Jakarta. itu bagaimana Iya. sebenarnya Jadi perasaannya?
saya apa namanya eh, pertama kali yang saya rasakan adalah kan saya sering ini ya, sering nonton FTV, mungkin teman-teman juga sering nonton FTV ya. Itu tuh kalau saya lihat nonton Enggak ya. FTV tuh kayak keren gitu. Kayaknya Maksudnya cuman Jakarta. kakak dah yang Oh saya iya. jadi ya kalau misalnya lihat FTV tuh apa namanya? Oh Jakarta tuh gini ya, Jakarta tuh apa namanya meriah riuh gitu loh. Ah, Jakarta tuh mewah kayak gitu. Keren kayak gitu di pandangannya mungkin pandangan sederhana kita gitu. Tapi hal yang pertama saya rasakan juga seperti itu sebenarnya bahwa wah udah di Jakarta nih gitu. Maksudnya udah merasakan hype ibu kota kayak gitu yang mungkin jarang dimiliki oleh teman-teman kita, teman-teman yang lain, teman-teman saya yang lain kayak gitu. Nah, kemudian yang saya pikirkan pertama kali adalah saya bakalan punya banyak teman di sini kayak gitu. Meskipun pada akhirnya tidak gitu. oh tidak. Meskipun pada akhirnya Ah, tidak karena banyak ah, hal yang mungkin iya, iya, tidak iya. sesuai apa namanya tidak sesuai bayangan sebelumnya gitu ya. Karena memang ekspektasi-ekspektasi ketika kita ngerantau itu kita buat sendiri tapi ternyata ketika dijalankan tuh tidak semudah itu kayak gitu loh. Banyak perlu penyesuaian gitu. Kemudian banyak hal yang juga saya pertama kali rasakan adalah akan bertemu banyak orang dari suku-suku yang berbeda Oh gitu kan, iya. dari pandangan yang berbeda karena Iya. selama selama di Riau kan di Riau dari SD sampai SMP ketemunya orang Melayu gitu kan. Meskipun juga di sana perkampungan Bugis. Kemudian Oh di sempat sekolah di Riau dulu. iya kan sekolah di Oh, Riau sampai SMP kan. Tapi memang di sana mayoritas orang Bugis. Kebetulan di kampung lahir saya tuh apa banyak orang Bugis gitu. Karena kan orang Bugis di mana-mana ya. Kemudian apa namanya pindah ke Makassar juga tidak terlalu jauh berbeda karena nah, ya. juga budayanya juga sama Bugis kayak gitu. Iya, Tapi ketika sampai di Jakarta tuh itu yang benar-benar beda iya ya. betul-betul beda gitu karena yang saya rasakan oh saya ketemu orang yang jangan ini. Jadi waktu pertama kali ketemu orang Jawa tuh orang Jawa ya kebetulan ya orang Jawa tuh menarik gitu karena apalagi kalau misalnya orang Makassar ketemu orang Jawa kayak gitu. Kalau Makassar kan kita kan kalau misalnya ada sesuatu yang mau disampaikan, ya sampaikan saja. Iya, Toh kayak kalau misalnya saya enggak suka ya enggak suka, saya enggak suka sama iya kau betul. misalnya. Dan di organisasi dimanapun di sepengalaman saya di SMA gitu kan di OSIS kah atau di Pramuka kah yang dididik tuh seperti itu gitu. Kalau misalnya enggak suka ya selesaikan, jangan dibawa keluar. Ya. Nah, kalau di sana enggak gitu. Misalnya kalau orang budaya apa budayanya orang Jawa itu kan kalau misalnya nggak suka ya bisa bisa aja dibilang iya suka tapi ternyata enggak kayak gitu kan. Jadi lebih apa ya kalau dalam dalam keilmuan saya komunikasi kebetulan. Jadi itu namanya high context gitu. Jadi apa yang dia bilang tuh belum tentu itu yang dia rasain gitu Oh kan, iya. yang dia rasakan. Itu yang lebih sulit gitu karena pertumbuhan-pertumbuhan budaya itu yang mungkin jadi pengalaman baru buat Jadi saya kayak gitu. sebenarnya itu salah satu karakteristik orang Jawa gitu Iya ya. betul, Iya. karakteristik kebanyakan mayoritas teman-teman, dari Jawa yang saya lihat gitu. Eh, Nah tapi kalau misalnya yang lain, misalnya kayak Medan tuh kita lebih cocok gitu karena memang, iya, apa namanya, mirip-mirip. state of Nah, nature-nya itu sama gitu kan. Kalau nggak suka ya ngomong kayak gitu, iya, jangan ngomong di belakang kayak gitu kan. iya, iya. Jadi dan ngomongnya pun juga kan iya kalau orang Medan kan kayak gitu ya, maksudnya Hmm, membara-bara, berapi-api kayak gitu. Nah sama kayak orang Makassar kayak juga nggak Makassar. bisa nyantai gitu kan, nggak bisa nyantai, ngomongnya cepet gitu, bicaranya cepet kayak gitu. Nah tapi ternyata karakteristik yang saya bawa tuh jadi masalah gitu di sana gitu karena tadi kan kayak misalnya bicaranya terlalu cepat gitu apalagi kalau saya pribadi tuh pengalaman yang saya dapatkan selama di Makassar tuh cukup membantu saya di sana gitu maksudnya itu yang saya bawa ke Jakarta gitu kan. Misalnya kayak ya kalau misalnya punya pendapat ya ya apa Langsung namanya di pertahankan ya, gitu sampaikan langsung pertahankan sampai iya, berdarah-darah betul. gitu kan supaya Betul. kita apa namanya supaya kita melihat yang mana yang lebih bagus yang mana lebih apa namanya benar kayak gitu kan. Nah Iya, ternyata orang di sana tuh nggak suka kayak gitu hal-hal yang seperti itu maksudnya kayak kalau misalnya kita terlalu push our argument gitu oh kan iya, itu tuh kita dianggap seringkali dianggapnya adalah apa namanya egois kayak egois, gitu tidak menghargai egois tidak pendapat menghargai orang. pendapat orang lain gitu Iya, padahal yang maksud saya adalah ya kalau misalnya pun kalian punya pendapat apa lain. namanya pendapat ya Ah, silahkan kita maksudnya tukar-tukar pendapat sampai menemukan pendapat yang iya, paling betul. benar tapi kalau misalnya ketika kita menyampaikan apalagi kan saya suaranya keras ya pribadi tuh secara pribadi tuh suaranya keras Padahal kayak gitu santai. padahal santai sebenarnya gitu orang mikirnya malah marah-marah kayak gitu Iya. kan itu yang hal-hal yang adaptif apa namanya proses adaptasi seperti yang sebenarnya sulit di Hmm, tanah Jakarta kayak gitu oh apalagi iya, untuk kita orang-orang Makassar kayak gitu. iya. Kalau gitu pertanyaan sih bagaimana cara Kakak memilih pertemanan kalau gitu Kak? Kan di sana beda-beda orangnya gimana Iya. dan cara Kakak milih pertemanan itu berdasarkan ke
siapa yang Kakak cocoki atau Hmm. bagaimana sebenarnya di sana, Kak? Betul. Jadi sebenarnya proses pertemanan tuh di mana-mana sama ya. Maksudnya Nah, mau di Jakarta, kamu di Makassar, di Takalar sama gitu. Cuman bedanya adalah lebih butuh proses yang lebih panjang kayak gitu kalau di Jakarta. Kan itu tadi bahwa ada perbedaan budaya, ada perbedaan oh iya, agama, ada betul. perbedaan cara berpikir kayak gitu. Kalau kalau misalnya saya kan waktu itu kan di Makassar setahun ya. Nah, kalau misalnya di Makassar tuh kan memang kita yang dari Takalar ke Makassar itu lebih mudah karena memang ya sama aja gitu. Maksudnya cara pandangnya sama kayak gitu. Jadi berteman tuh tidak perlu berkelompok-kelompok kayak gitu. Teman mah sama siapa aja kayak gitu Iya. kan ceritanya kayak gitu. Jadi maaf ya kalau misalnya logatnya tuh campur-campur Sunda, campur-campur Makassar Iya, karena nggak apa-apa. teman-teman saya di Jakarta itu banyak orang Sunda juga gitu. Nah, itu juga salah satu yang saya senang gitu karena selain bisa berteman dengan orang beda budaya tuh juga jadi kita tuh tahu gitu logatnya orang sana kayak gitu. Karena teman-teman satu-satunya cara untuk apa namanya mendekatkan diri kepada orang itu adalah dengan memahami dengan memahami budayanya gitu. Oh iya. Salah satunya tadi cara bicaranya, logatnya. Kalau misalnya kalian apa namanya sedikit-sedikit bisa ketemu orang lain yang beda suku dari kita tuh akan lebih mudah gitu komunikasinya Oh iya. gitu. Tadi sampai mana ya? Sampai oh ya cara beradaptasinya kayak Iya, gitu. Sebenarnya beradaptasi. kalau menurut saya cara beradaptasi di mana-mana tuh sama kayak gitu. Pada dasarnya sama kayak gitu. Tapi berprosesnya mungkin yang lebih panjang Oh kayak iya. gitu. Kalau saya pribadi, kalau saya sendiri di Jakarta tuh menemukan yang memang betul-betul teman tuh hampir 1,5 tahun baru ketemu teman yang 1,5 tahun. iya baru 1,5 tahun yang betul-betul kayak oh ini temanku nih Oh iya. kayak gitu. Yang Karena kan benar-benar cocok. betul yang benar-benar cocok kayak gitu. Karena selama proses adaptasi itu kan kita akan menemukan apa namanya pemahaman-pemahaman baru. Iya. Kita akan menyerap pandangan-pandangan yang selama ini kita nggak tidak miliki gitu. Hmm. Eh, itu jadi kayak 1,5 tahun tuh saya betul-betul tukar-tukar teman gitu ya betul-betul 1,5 tahun itu temannya tuh tukar-tukaran gitu kadang-kadang dekat sama ini kadang-kadang dekat sama ini sampai betul-betul bertemu dengan yang cocok kayak Oh, gitu. iya. Nah yang jadi dasar saya paling pertama adalah tadi kan apa yang jadi dasarnya untuk berteman kayak gitu. Kalau Iya. saya pribadi lebih ke finansial dulu pertama. Finansial. Iya, betul. Karena kalau menurut saya apa namanya? Kalau soal finansial udah sama, yang lainnya tuh gampang Ah iya. kayak gitu. Jadi kalau misalnya Nah. apa namanya? Standar finansialnya tuh sudah sama, eh, yang lain-lainnya tuh bisa dikompromikan jalan, kayak nah. gitu. Tapi kalau misalnya udah apa namanya? Kalau mau kompromi apa namanya? Kalau misalnya finansialnya dibelakangkan, nanti kalau udah dekat secara emosional, finansialnya tidak bisa diimbangi susah juga gitu kan. Susah. Nah, makanya waktu itu tuh pertama-pertama tuh saya ketemu sama temen yang itu apa-apa nongkrong di kafe gitu kan. Apa-apa nongkrong di kafe kopi gitu kan, coy. Karena apa namanya? Apalagi saya ke sana modalnya pun seadanya gitu. Uang jajan pun seadanya Karena gitu. di Jakarta banyak kafe-kafe. Pasti. Banyak Jakarta sekali. di Jakarta mirip-mirip lah Makassar karena kan Makassar sebenarnya udah mulai mencontoh Jakarta Iya. ya gitu ya. Kayak mulai apa namanya bikin flyover lah. Hmm. Udah mirip-mirip lah kayak gitu. Nah, di Jakarta tuh enaknya adalah apa namanya kita nggak pernah kekurangan makanan gitu. Maksudnya kita nggak kekurangan warung kayak gitu. Untuk kalau misalnya Oh iya. nongkrong sampai tengah malam kayak gitu kan. Kita nggak pernah kekurangan sumber makanan lah kayak gitu. Cuman memang itu tadi saya waktu tahun-tahun pertama tuh ketemu sama teman-teman yang susah lah gitu. Maksudnya untuk saya in di dalam dalam hal finansial tuh susah kayak gitu. Makanya kayak aduh, meskipun sebenarnya secara emosional cocok kayak gitu loh. Maksudnya kayak Oh iya. nyambung bahasa apa-apa tuh nyambung gitu. Tapi kalau misalnya udah urusan finansial tuh agak susah memang kayak gitu. Nah, kemudian saya ketemu sama temen yang itu pertama finansial sama kayak gitu sama apa namanya dia setidaknya kalaupun tidak sama dia paham kondisi Iya. finansial Iya, kita iya, kayak betul, gimana. betul. Tapi kan mengungkapkan itu kan susah ya. Maksudnya mengungkapkan bahwa kayak gua kurang nih gitu. Saya Tidak ada kurang uang, nih, iya. Saya enggak punya uang nih gitu kan. Itu susah gitu karena gengsi gitu kan. Kita anak daerah yang ke Jakarta tuh gengsinya tinggi gitu kan. Nah, tapi kemudian saya ketemu sama waktu itu saya ketemu sama teman saya orang Bali gitu. Iya. Nah, sahabat saya di sana tuh orang Bali gitu. Nah, dia kebetulan punya apa namanya taraf ekonomi yang sama lah kayak saya gitu. Jadi saling memahami gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya saya nggak punya uang, ya udah dia yang bayarin dulu kayak gitu. Padahal dia juga terbatas kayak gitu. Iya, iya. Nah, nanti kalau misalnya saya ada lagi, nanti saya yang bayarin dia gitu. Jadi secara natural tuh saling mengerti kayak gitu loh. Barulah kemudian cari yang lain kayak gitu. Jadi
pada dasarnya kalau misalnya di rantauan teman-teman yang mau merantau ya, teman-teman Takalar, Makassar yang siapapun yang mendengar mau kalau misalnya mau merantau apalagi di kota besar seperti Jakarta, hal yang pertama perlu dipersiapkan cara sosial yang perlu diperhatikan adalah tidak perlu punya banyak teman gitu. Tidak perlu punya banyak, maksudnya tidak perlu pikirkan bahwa saya harus punya banyak teman. Yang penting punya satu dulu aja yang ngerti kita gitu loh. Oh iya, iya, iya. Baik secara sosial, secara ekonomi kayak gitu loh. Karena ya itu tadi saya bilang kenapa semuanya proses berteman tuh sama di mana aja, karena itu tuh pertemanan tuh soal seleksi alam gitu kan. Maksudnya ya seleksi Iya. alam akan kelihatan kok ya siapa yang bertahan kayak gitu kan jadi teman kayak kita gitu. Apakah kita cocok buat orang lain atau tidak kayak gitu. Iya, karena ya itu tips cara bertahan hidup sebenarnya dari Kak Ilham. Iya, Karena kalau cara sebenarnya berteman. ya kami aja yang kuliah di Makassar belum tentu bisa bertahan Nah, dengan iya, kondisi bagaimana kalau seperti itu. misalnya di Makassar kira-kira gimana? Maksudnya apakah juga secara pertemanan tuh sulitkah atau bagaimana Iya, kira-kira? bukan sih, ya kayak yang disebutkan Kak Ilham tadi, ya harus memilih-milih teman-teman yang mana saja yang cocok, yang pas dengan kita secara finansial dan emosional gitu. Iya. Itu tadi. Jadi pada dasarnya sama ya Iya, kan. sama. Cuman memang di Jakarta itu tadi tantangannya adalah kita Imran aja yang di Makassar kan yang satu kita sama maksudnya sama satu rumpun gitu masih susah, masih sering salah paham gitu kan. Apalagi yang sudah beda rumpun anunya, Iya, beda betul. rumpun sukanya itu makan waktu lebih banyak kayak gitu. Terus gini, Kak Ilham kan ini ketua himpunan di Oh, iya. sana, salah satu Kebetulan. kebetulan. Iya. Atau memang karena Kak Ilham ini punya kemampuan di bidang komunikasi atau bagaimana? Nah, kalau soal ketua himpunan sebenarnya saya tuh orangnya ambisius gitu. Iya. Dari kecil tuh memang ambisius ya. Dari saya mulai organisasi kelas 3 SD, ya kan pramuka. Nah, Iya. dari waktu itu tuh memang udah waktu pramuka tuh memang udah targetkan gitu. Nanti saya jadi misalnya ketua kelas, misalnya jadi pimpinan sangga misalnya gitu kan. Pimpinan siaga waktu itu kan. Kemudian naik SMP juga ambisi jadi ketua OSIS kayak gitu. Ya sampai terbawa sampai sekarang kayak gitu loh. Sampai di kuliah kayak gitu. Terbawa bahwa bukan hanya karena soal saya bisa komunikasi dan karena saya anak komunikasi, tapi memang secara ambisius memang pengen kayak gitu loh. Atau karena ketidakpuasan Kak Ilham Oh. waktu di SMA gitu? Oh iya. Jadi Imran ini bahas tadi ya, jadi sebenarnya secara historis juga saya punya punya bisa dibilang hutang masa lalu lah gitu Hutang. ke diri saya sendiri gitu. Iya. Seperti sebagaimana yang mungkin Imran juga tahu gitu kan. Karena saya satu sekolah sama Imran, jadi waktu SMA mungkin saya pernah mengalami kegagalan ya gitu ya. Waktu jadi ketua OSIS juga kan sempat mengalami kegagalan kayak gitu. Kegagalannya tuh sampai benar-benar yang mempengaruhi cara saya berpikir, cara saya menilai diri saya sendiri gitu waktu itu. Karena kegagalannya karena saya bahasa halusnya dikudeta lah ya. Dikudeta. Oh, saya nggak menemukan bahasa yang lebih halus gitu daripada itu. Saya dikudeta waktu itu dari ketua OSIS gitu kan. Dari jabatan ketua OSIS waktu itu setelah menjabat selama 6 bulan ya, baru setengah periode itu baru. sudah ya dimakzulkan gitu. Pantasan pada saat saya masuk SMA itu nama-nama Kak Ilham Sering didengar. Iya, jadi gitu, Kak. tapi jelek ya, masuk pertama yang didengar langsung jeleknya ya. Ya, Kak Ilham Ilham. mantan ketua OSIS ya, iya. Jadi itu tadi bahwa itu juga yang jadi kenapa saya jadi ketua himpunan di sana gitu loh. Karena kayak apa iya gitu, maksudnya saya jadi nanya kayak gitu ke diri sendiri, karena kan tadi alasan pertama saya ke Jakarta adalah saya mau menantang diri saya sendiri gitu. Tapi dengan membawa masa lalu yang sebenarnya nggak enak kayak gitu kan. Kayak Tapi apakah masa lalu yang kayak ini tidak terulang lagi sebenarnya yang nah itu sekarang? alhamdulillah tidak, karena waktu itu ketakutan saya adalah kayak apakah kemudian kalau misalnya saya menjabat lagi, ambisi saya Iya. masih seperti dulu, apakah tidak membahayakan buat diri saya sendiri kayak gitu kan. Iya. Ya kan maksudnya bayangan-bayangan seperti itu pasti ada kayak gitu. Apalagi waktu itu saya naiknya pun juga tidak baik gitu. Maksudnya cara saya naik jadi ketua himpunan pun tidak baik karena sebelumnya ada ketua terpilih sebelum saya yang dikudeta juga gitu. Iya, jadi aduh saya bilang kalau misalnya masalah sedikit aja langsung memakzulkan gitu, apalagi gimana saya nanti kalau misalnya menjabat gitu kan. Apalagi saya punya beban masa lalu yang saya juga pernah dimakzulkan gitu kan. Jadinya kan dua kali kalau misalnya dua kali kena gitu. Nah, itu juga salah satu tantangannya itu juga gitu, bagaimana memimpin. Ya karena gini, kalau di Takalar kan ya semua kan cuma teman-teman Iya, ya kalau betul. di Jakarta gitu kan Siapa yang mau Iya, siapa yang mau belain Iya. gitu. Apalagi saya di kampus nggak ada teman dari
Makassar gitu loh. Maksudnya enggak ada teman dari Makassar yang saya kenal kayak gitu kan. Kalau misalnya di kampus-kampus yang misalnya sebesar UI gitu Ya. kan, atau katakanlah ITB misalnya, mereka punya apa ya namanya itu ya, Kayak organda ya, ya semacam komunitas-komunitas. organisasi daerah yang Nah, akan memperhatikan kita selama di sana gitu. iya. Kalau di Pertamina di kampus saya Masih belum siapa ada. gitu loh. Saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri gitu. Eh, Tapi meskipun begitu ya dimanapun teman-teman kuliah di Jakarta pada akhirnya kita akan sendiri sih sebenarnya. iya, Maksudnya iya. kita akan mengandalkan diri kita sendiri kayak gitu loh. Oh iya, jadi merujuk kepada bagaimana kehidupan di Jakarta ini Iya, sebenarnya Kak. Jadi kan tadi sudah bahas Kak soal Ilham sudah bahas tentang bagaimana cara berteman di sana, iya. bertahan hidup di sana, Hmm, kemudian kebiasaan di sana bagaimana. hmm. Terus yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya eh, apa sih hal-hal yang ada di Jakarta yang masih banyak dari kita yang belum tahu Oh gitu ya, Kak. orang belum tahu ya. Ya, Dunia-dunia malamnya atau hmm. apanya, ya kan ya Ya, sebenarnya itu sih bukan jadi rahasia rahasia lagi iya sebenarnya. betul. Cuma Bukan lagi rahasia umum ya. ya, Sudah jadi rahasia cuman umum ya gitu. kita mau tahu dari orang yang punya Iya. pengalaman ya. Iya. Kalau saya pribadi sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh masuk ke dunia itu tapi memang Tidak sempat terlalu jauh berarti sempat masuk sempat sempat. sedikit masuk lah ya gitu Iya. kan. Karena memang itu tadi. Nah, itu yang satu hal yang mau juga saya sampaikan Hmm. di kesempatan ini gitu ya. Bahwa hal pertama yang harus dipersiapkan selain doa ibu gitu ya. Adalah mental sebenarnya. Mental. Dimanapun kuliah, apalagi kalau misalnya kuliah di luar daerah yang punya kebudayaan asing daripada kita, tempat yang asing buat kita Iya. gitu kan, pengalaman yang asing buat kita adalah mental gitu loh. Karena kalau misalnya mental kita tidak kuat, kita akan ikut arus kayak gitu, Ya betul. ya kan? Nah, saya sempat ingat sebuah cerita di kartun apa gitu saya lupa gitu. Kalau misalnya seekor paus mau mau hidup panjang jangan katanya berenang mengikuti arus kayak gitu loh. Jadi harus harus punya mental yang kuat kayak gitu. Nah, tapi itu tadi kalau kenapa saya kemudian bilang tidak terlalu jauh masuk di dunia malamnya ya, katakanlah dunia undercover-nya Iya, Jakarta iya. kayak gitu ya. Karena memang saya sudah mempersiapkan mental tuh dari jauh-jauh hari kayak gitu loh. Karena kan saya apalagi saya bilang tadi kan saya SMP udah merantau ke Iya. tempat orang meskipun sebenarnya kembali ke tanah Iya. sendiri gitu, tanah Bugis sendiri kayak gitu kan. Nah, saya udah mempersiapkan jauh-jauh hari gitu. Jadi teman-teman yang apalagi yang baru pertama mau merantau ke Jakarta, memang yang dipersiapkan adalah mental gitu. Bagaimana kemudian menyikapi kalau misalnya ada orang yang mengajak ke tempat ini, ke tempat itu, ke tempat-tempat yang belum pernah kalian jamah kayak gitu ya, dan itu godaannya besar loh teman-teman. Itu luar Berarti biasa mental gitu. mental adalah sesuatu yang paling Salah penting satu ya. yang paling penting. Eh, Waktu itu saya sempat hampir dibego-begoin ya, maksudnya tapi tidak sempat tergoda tidak gitu. sempat tidak sempat tergoda tapi sempat hampir dibodoh-bodohi gitu kan waktu itu diajaknya main biliar ya, main biliar kayak gitu, cuman main biliar dan saya juga pikir nggak apa-apa lah itu Cuman pakai kata biliar. biliar, ayo main biliar gitu, ayo main biliar gitu kan di situ kalau tempatnya tuh waktu itu Blok M ya, jadi eh, apa namanya Blok M itu semacam kawasan yang cukup ramai lah. Ramai itu dalam artian pusat perbelanjaan ada di sana Iya. gitu kan, pusat dunia malam juga ada di sana. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat kajiannya Ustadz Khalid Basalamah misalnya, atau misalnya Ustadz siapa lagi ya, ya itulah yang kayak ustadz-ustadz yang terkenal lah yang di Instagram Iya, itu. iya. Nah itu tuh mereka tuh kajiannya tuh di sana gitu, di kawasan Blok M itu. Jadi bercampur Oh, gitu loh. Jadi kalau misalnya iya, misalnya iya. ada misalnya saya datang di kajiannya misalnya Ustadz Khalid Basalamah nih misalnya di Blok M, di kawasan Blok M. Nah itu tuh di atas di masjid. Jadi masjidnya tuh di atas mall gitu, di atas mall masjidnya. Iya. Jadi di atas lagi kajian, di bawah kan itu kajiannya biasa malam ya. Iya, Nah malam. kajian di atas malam. Nah kalau kita turun, nah orang pada banyak lah di bawah situ yang di kawasan itu yang bar gitu kan, diskotik kayak gitu. Dan lebih parah lagi sebenarnya di kawasan itu juga banyak yang kemudian apa ya? Saya enggak menemukan bahasan yang lebih halus ya, menjajakan diri kayak gitu di situ Hmm. gitu. Eh, Ya Apalagi itu cuman itu hal yang sudah biasa di sana. sudah biasa di sana kayak gitu. Jadi tapi meskipun sudah rahasia umum ya, Iya. saya waktu pertama kali dibawa ke sana memang cukup kaget gitu. Maksudnya kayak, wah kok bisa ya, maksudnya orang terang-terangan gitu Iya, untuk iya. menjajakan diri kayak gitu kan. Eh, dan tapi saya
memang tidak pernah sampai ikut yang ke diskot itu, tidak pernah gitu. Tapi tapi sempat dijebak satu kali, itu masuk di bar gitu memang, dan memang banyak lah gitu. Maksudnya adalah yang praktik-praktik kayak gitu yang terlihat di bar itu gitu. Jadi waktu itu cuma diajak biliar, karena saya kan anak daerah ya, nggak pernah pegang biliar gitu kan. Saya mau ini aja, mau coba-coba aja gitu kan. Iya. Dan hitung-hitung pertemanan, Iya. hitung-hitung apa namanya, timbal balik pertemanan lah kayak gitu Iya. kan. Eh, Ya udah saya ikut gitu. Ternyata masuknya adalah di bar kayak gitu, dan saya juga kaget gitu sebagai anak yang dididik untuk tidak pergi ke sana tuh, untuk pergi ke sana tuh baru lah kayak gitu, pengalaman yang baru lah kayak gitu buat saya. Tapi ya itu sih salah satu tantangan juga Kak, karena selain itu menjadi sebuah tantangan, ya itu juga sebagai salah satu apa ya, yang misalnya teman menganggap ini tidak seru, jadi Ya ya itu juga yang pertemanan juga bisa betul. terhambat dari situ Kak. Betul juga.